Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, dan salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terutama yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, serta para jamaah, para sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di Sabtu malam Ahad ini dengan mengembangkan kalimat-kalimat thayyibah agar nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup kita kembali kepada sucinya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Semua agama akan hancur lebur. Jadi apapun agama-agama yang ada di dunia ini, baik itu agama Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabiin, dan agama apapun yang ada di dunia ini bakal akan hancur lebur bila manusianya sudah kembali kepada agama yang hak, agama yang sebenar-benarnya agama. Apakah agama yang sebenar-benarnya agama itu? Di dalam Al-Quran ada ayat Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah selamat. Islam itu selamat. Bukan Islam nama, tapi selamat. Apanya yang selamat? Selamatnya hatimu dari huru hara, hawa nafsumu di hatimu. Itulah yang dimaksud agama yang hak, agama yang sebenar-benarnya agama bila manusianya rela, ridho, datang kembali kepada Tuhannya dengan menyerahkan amanah-amanah yang diembannya, yakni hidup sebagai amanah yang dititipkan, badan sebagai amanah yang dititipkan, segala aktivitas dan laku yang sebagai amanah yang dititipkan sudah dikembalikan total jenderal kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud agama yang hak itu. Jadi agama yang hak itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi makhluk-makhluknya.
Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidupnya manusia kita, itulah agama yang hak. Akan tetapi selama ini berhubung kita merasa yang memiliki hidup, berhubung kita yang merasa yang memiliki badan, maka kita terhijab dari agama yang hak itu, agama yang nyata itu. Jadi agama-agama Tuhan yang ada di alam dunia selama ini, apapun nama-nama agamanya, berhubung di dalam hati manusianya masih ingkar, manusianya masih mensekutukan Tuhan dengan Tuhan diri hawa nafsunya di dalam hatinya, agama apapun, maka agama itu pun akan membelenggu setiap diri manusianya. Dan suatu saat agama-agama itu akan ditinggalkannya karena manusia berangkat berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah agama yang hak bila di dalam hati manusianya sudah tak ada lagi manusianya, bila di dalam hatinya sudah terang benderang la ilaha illallah. Itulah agama yang hak ketika manusianya bisa pulang ke sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam surat Az-Zumar agar kita sama-sama mengkaji agama yang hak di sisi Allah. Kita buka ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yang artinya diturunkannya kitab ini berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam tafsiran surat ini, diturunkannya kitab Al-Quran, Al-Qurannya tanda kurung, ini berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini penafsiran yang sangat sempit. Maknanya tafsir secara mutasabihatnya, yang secara rahasianya di sisi Allah, diturunkanlah kitab ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang dimaksud kitab yang diturunkan itu? Apa turunnya kitab itu seperti turunnya Mr. Bean, gedebuk dari atas turun ke bawah? Maknanya diturunkannya kitab ini adalah badan-badan manusia itulah yang diperjalankan dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan dimakan kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Inilah yang dimaksud kitab-kitabnya Allah itu yang harus dibaca. Siapa kitabnya Allah itu? Ya dirimu sendiri, itulah kitabnya Allah. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu, bukan kitab yang tertulis, tapi kitab yang sudah ada di dalam dirimu, kitab Al-Qadim yang sudah lama ada.
Akan tetapi berhubung saya selama ini buta akan kitab-kitab sucinya Allah, maka kita menyangka kitab sucinya Allah hanya Al-Quran yang tertulis itu. Padahal di dalam hati kita tidak mensucikan Allah. Kita hanya mensucikan hawa nafsu kita sendiri. Mana mungkin kita bisa membaca kitab-kitab Al-Qadim. Jadi kitab itu diturunkan ke dunia ini oleh yang maha perkasa lagi maha bijaksana, oleh yang maha pencipta. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu, dalam kurung Nabi Muhammad, dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi ini makna yang tertulis. Akan tetapi makna yang sejati atau makna mutasabihat di balik ayat ini apa? Sesungguhnya kami menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran. Apa maknanya Al-Quran? Ya kitab-kitab dirimu, badan-badanmu itu loh Al-Quran itu, sebagai tanda bukti kesucian Allah yang telah menciptakan manusia. Kepadamu Nabi Muhammad, kepadamu di sini Nabi Muhammad itu lambang dari seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu rajanya seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad itu lambang sanepan bagi seluruh manusia, bahwa sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan hak. Maknanya Allah sudah menjadikan badan-badanmu dengan zatnya yang hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Apa maknanya sembah itu? Yakni bukan menyembah-nyembah solat-solat 5 waktu itu, bukan menyembah dengan zikir-zikir itu, bukan menyembah dengan solawatan-solawatan itu. Percuma semua bila yang ada di dalam hati manusianya masih manusianya, karena manusianya menyerupai Tuhan di dalamnya. Intinya menyembah itu ya wajib kenal kepada yang disembah. Intinya menyembah itu ya wajib tahu asal usul kejadian manusianya. Dari mana manusia itu dijadikan? Manusia itu dijadikan hanyalah dari Zatullah itu sendiri. Jadi manusia itulah titisan-titisan Tuhan. Nabi Muhammad itulah kekasih Allah, titisan Allah. Jadi caranya menyembah bagaimana? Dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Maknanya apa? Keikhlasan ketaatan kepadanya. Ya manusia, seluruh manusia takkan pernah bisa ikhlas tanpa yang maha ikhlas. Jadi manusianya harus binasa dulu baru ketemu dengan al-ikhlas. Jadi makna menyembah itu adalah hancur leburlah dirimu di dalam hatimu, maka nyatalah la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud berzikir itu. Itulah yang dimaksud ingat itu. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengingat Tuhanku dengan Tuhanku. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mendengar Tuhanku dengan Tuhanku.
Itulah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi makna ketaatan di sisi Allah itu bila manusianya sudah menduduki sifat hakikat manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Cek sendiri di dalam surat Al-Insan ayat pertama bahwa manusia tak ada sesebutannya. Jadi manusia tidak bisa disebut apa-apa dan manusia tidak bisa disebut siapa-siapa kecuali hanya Allah yang bisa menyebut semua itu. Kita lanjutkan Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis walladzina اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Yang artinya ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Inilah yang dimaksud agama Allah itu. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar. Jadi kafir itu ingkar kepada Tuhannya. Siapapun manusianya termasuk saya, bila yang wujud di dalam hati manusianya masih saya Abdul Halim, itulah kafir atau ingkar kepada Allah. Jadi kita jangan sibuk-sibuk mengkafir-kafirkan orang lain. Sibuklah memandang diri kita. Kita ini masih kafir apa sudah iman? Itu yang terpenting. Kita ku anfusakum, selamatkanlah dirimu dari kekafiranmu. Jadi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita selamat. Bila kita selamat, maka manusia seluruhnya akan selamat dari penilaianmu. Kenapa selamat dari penilaianmu? Manusianya sudah di dalam la ilaha illallah, kok masih bisa menilai-nilai orang lain? Bila kita masih bisa menilai-nilai orang lain, berarti kita masih jadi Tuhan yang berkuasa atas nilai-nilai baik dan buruk itu. Jadi inilah agama yang hak itu. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Apa agama Allah yang bersih dari syirik itu? Hati manusia yang sudah bersih dari diri manusianya. Itulah agama Allah. Itulah lillahi ta'ala. Dan itulah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika manusianya sudah terbaiat diri kemanusiaannya dari agama-agama yang dipeluknya selama ini, maka ia akan bangkit kembali masuk ke dalam agama Allah yang bersih dari dirinya sendiri, yakni bersih dari mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam
hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian di malam ini meskipun hanya sebentar, yang penting kita bisa menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.